Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam dosen Ibu Ayu Azhara. Jadi, video ini akan membahas tentang outlook perekonomian Indonesia. Oke, lanjut. Baik, yang pertama, apa yang dimaksud outlook dalam perekonomian? Outlook ekonomi adalah rangkuman kegiatan ekonomi pemerintah yang berisi rencana pemerintah dalam melaksanakan perekonomian, serta rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah di tahun depan. Gelar investment grade bagi perekonomian Indonesia akan semakin maju. Hal ini dikarenakan pengaruh investment grade yang disandang oleh Indonesia, di mana gelar ini menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang layak investasi. Dengan demikian, arus investasi akan banyak masuk ke Indonesia. Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Kondisi perekonomian Indonesia di tengah wabah pandemi COVID-19, dampak dari pandemi virus corona merambah ke segala aspek, terutama pada sektor perekonomian negara Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat tidak stabil. Dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian Indonesia, pandemi COVID-19 datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang telah kita ketahui sekarang bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh dalam segala aspek, terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian. Dengan adanya pandemi COVID-19, tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang sangat tidak stabil. Berdasarkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi, sebesar 0,53%. Hal ini cukup bisa dimaklumi mengingat dengan adanya anjuran dari pemerintah untuk di rumah saja. Maka banyak orang menjalankan pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. Krisis ekonomi akibat COVID-19 menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Sejumlah lembaga bahkan memprediksi ekonomi akan berada di level negatif pada tahun ini. Sebelum pandemi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% di dalam APBN 2020. Kemudian target ini dikoreksi menjadi 0,4% minus 1% seiring dengan meningkatnya eskalasi krisis. Namun perekonomian diperkirakan mulai pulih pada akhir tahun. Lembaga keuangan pun memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 4% sampai 6% pada tahun 2021. Selanjutnya, bagaimana masa depan ekonomi Indonesia? Pandemi corona membuat peta dan struktur perekonomian mengalami perubahan signifikan. Hampir semua sektor dan kategori dunia usaha terdampak. Usaha kecil dan menengah atau UKM, termasuk yang mikro dan ultramikro, swasta nasional, BUMN, BUMD, perusahaan multinasional, dan juga pada startup company terdampak. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang terdiri dari Kemenku BI, OJK, dan LPS melakukan asesmen untuk memperkirakan skenario berat dan terberat yang mungkin akan kita hadapi akibat dari dampak COVID-19 pada ekonomi Indonesia. Berdasarkan pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hasil dari asesmen tersebut, maka untuk skenario berat ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 2,3% atau turun 3% dibanding asumsi APBN 2020. Dan skenario sangat berat adalah ekonomi Indonesia dapat mengalami penurunan atau minus 0,4%. Dalam hal yang dipaparkan di atas, mampu membuat kita semua begitu paham terkait bagaimana kondisi perekonomian yang terjadi di Indonesia saat ini. Sebuah siklus yang dimana semua lapisan masyarakat umum sampai dengan tingkat pemerintah terkena dari dampak tersebut. Sejak pertama kali COVID-19 masuk ke Indonesia,
neraca nilai ekonomi Indonesia kian hari terus menurun karena COVID-19 menyerang mulai dari sektor lapisan ekonomi masyarakat bawah sampai dengan pada level teratas sekalipun. Maka dari itu, keluarlah sebuah regulasi dari pemerintah pusat terkait pemberhentian aktivitas sektor publik mulai dari ranah ekonomi, pendidikan, dan sampai dengan keagamaan. Semuanya difokuskan dalam melaksanakan di rumah masing-masing atau yang dikenal dengan istilah work from home. Hal itulah yang menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangatlah begitu berbeda dengan tahun 2008 yang lalu, dan tentunya sangatlah bisa dinilai cukup berat. Dalam setiap polemik yang terjadi di Indonesia, hal ini pun tak lepas dari peran pemerintah, yang dimana setiap terjadinya gejolak pada negeri ini tak mungkin mereka tinggal diam. Dalam kondisi ekonomi seperti ini pun, pemerintah tentunya mengupayakan yang terbaik untuk melapisi ekonomi negara yang tanggul karena dampak dari pandemi COVID-19. Dalam dinamika ekonomi yang menjangkit Indonesia saat ini, bahkan seluruh negara harus mengalami nasib yang sama karena terkena dampak dari COVID-19 ini. Jika membahas dampak dari sisi positifnya, dalam hal ini pun kita mampu meninjau negara adidaya sebesar Amerika Serikat dengan jumlah pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi mampu ditumbangkan dengan COVID-19. Bahkan secara terus terang pada saat Pers Amerika pun mereka meminta pertolongan kepada negara-negara lainnya. Hal itulah yang menjadi bahan pembuktian bahwa dalam kondisi seperti ini seluruh negara harus siap membangun perekonomiannya mulai dari awal, tak terkecuali negara manapun itu. Momentum yang bisa dikatakan emas inilah Indonesia untuk saat ini bisa bangkit dari keterpurukan, berupaya membuktikan kepada seluruh negara di dunia bahwa Indonesia sejatinya adalah negara yang patut diperhitungkan dalam segala bidang, negara yang unggul. Bahkan beberapa waktu yang lalu Amerika sudah mencabut status negara yang berkembang. Indonesia inilah peluang besar bagi bangsa ini untuk terus maju dan berkembang. Pemerintah Jokowi Ma'ruf menyadari perlu penanganan serius untuk mengatasi krisis kesehatan sosial dan keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan juga permasalahan lainnya juga. Prioritas anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2020 pun didorong untuk menjadi prioritas dalam mendukung penanganan COVID-19 yang terjadi saat ini. Begitu banyak kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra. Berikut ini ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian. Yang pertama, percepatan infrastruktur. Mendorong percepatan infrastruktur akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi. Upaya pembangunan infrastruktur ini mengembangkan sektor ekonomi potensial, juga memerlukan adanya keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, perkembangan sektor ekonomi potensial mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah. Yang ketiga, mendorong berkembangnya sektor industri budaya asing tinggi selain mengembangkan infrastruktur fisik. Yang keempat, mengembangkan sektor pertanian. Mengembangkan sektor pertanian ini difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian. Dan yang terakhir, mengembangkan sektor pariwisata bisa dilakukan dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas sebagai quick wins. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.